bentrok petugas dishub dengan pendukung angin. Saya sampaikan bahwa dinas perhubungan itu kerja murni berdasarkan aturan yang berlaku dalam bidang lalu lintas. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan semua aspek kehidupan itu dikaitkan dengan politik. Biarkanlah kami kerja selaku orang perhubungan, kerja berdasarkan pemikiran, berdasarkan aspek legal yang berlaku di perhubungan. Itu yaitu undang-undang lalu lintas. Kaitannya dengan itu kami sampaikan bahwa trotoar itu dibangun dari uang rakyat dan uangnya itu sangat besar, di mana trotoar itu secara aturan jelas diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk lokasi parkir. Nah, salah satu tugas dinas perhubungan bagaimana caranya menjamin bahwa uang yang begitu besar digelontorkan oleh rakyat masyarakat Kota Medan betul-betul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu bukan untuk kepentingan pribadi karena keegoan kita, keegoan seseorang dengan memasukkan kendaraannya. Ketika itu terjadi, berarti sudah ada pelanggaran lalu lintas, maka berlakulah aturan yang berlaku di undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Sehingga pada saat itu anggota kita melakukan SOP yang ada dengan cara pertama tentunya menghimbau, mengevakuasi dan juga bahkan menderek sehingga memastikan bahwa tidak ada lagi yang parkir di situ. Nah, tanpa mungkin mereka sadari mungkin ada aktivitas kebetulan salah satu paslon di situ, tapi kembali kami sampaikan bahwa personil kami tidak ada hubungan dengan politik, tidak hubungan. Kami bekerja murni menjalankan aturan yang berlaku di bidang perhubungan. Artinya memang murni pelanggaran. Murni pelanggaran. Tidak ada tendensius berarti. Tidak ada tendensius dan kita katakan ASN tidak akan berpolitik. Pada saat itu ada peringatan sebelumnya Pak, sebelum di daerah Kasudikut Pesi. Itu sudah pasti, pasti ada himbauan, tapi mungkin karena yang namanya mungkin setelah saya cek ternyata mungkin ada aktivitas apakah pengajian di dalam, mungkin lama-lama yang anggota juga karena kan yang kita urus ini satu Kota Medan, ya. Kalau seluruhnya harus kita himbau, kita tunggu selesai, nanti bukan apa-apa warga yang lain di luar konteks Jalan Sudirman akan kecewa terhadap perhubungan. Ternyata berjam-jam waktunya habis hanya untuk satu lokasi yang harus kita tertibkan banyak. Jadi hari ini kami fokus, walaupun kami akui belum seluruhnya bisa terpantau kita secara luas, tapi hari ini kami akan prioritas terhadap sarana prasarana yang baru dipersiapkan oleh pemerintah Kota Medan. Kami ingin memastikan bahwa uang yang digelontorkan oleh masyarakat Kota Medan melalui Pemko Medan membangun sarana prasarana dapat berfungsi sebagaimana mestinya, ya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun karena keegoan. Mentang-mentang kita si A, si B, si C juga boleh. Bang, tapi razia semalam sore itu Bukan hanya Sudirman aja. Bukan hanya Sudirman. Kerjaan rutinnya patroli itu ya memang berputar, namanya patroli. Di mana mereka temukan, ya pasti mereka lakukan penindakan. Bang, mereka ini kecewa ini betul dari ketika dihamil atau gimana? Saya sampaikan tadi, saya mohon kepada kita semua atau sampaikan kepada masyarakat, biarlah kami di perhubungan ini bekerja berdasarkan aspek legal yang berlaku di perhubungan. Jangan kami ini terbelenggu dengan politik, karena kami bukan orang politik. Kami di dinas perhubungan punya topik sendiri, punya aturan sendiri yang berlaku di bidang perhubungan. Nanti orang itu sudah artinya ada melanggar ya Bang? Kalau letak mobil itu di pinggir jalan itu? Bukan di pinggir jalan lagi, di atas trotoar. Yang konotasinya saya sampaikan tadi bahwa trotoar itu dibangun dari uang rakyat yang diperuntukkan untuk fasilitas pejalan kaki. Artinya dari ini adalah bentuk kebijakan dari perintah dari Pak Wali sendiri. Tidak perintah dari Pak Wali, ini perintah aturan bahwa pejalan kaki, bahwa fasilitas trotoar itu diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir. Aturannya demikian. Jadi bukan karena ada perintah, ini perintah aturan yang berlaku. Artinya Bang, ini pasca dari yang dilakukan ada berapa mobil yang sudah kita dari Wah, ya, tentang data yang saya sampaikan.
betul kan? Ini artinya penertiban rutin ya? Rutin, ini kita rutin. Nah, bahkan mungkin kalau masih ada yang kita lihat mungkin masih ada lokasi-lokasi yang belum tertib ya memang itu tadi seperti kami sampaikan kemampuan kita mengawasi namanya kasat mata walaupun dia saat ini sudah dibantu dengan kamera masih ada mungkin lokasi-lokasi yang terlonggar tidak apa-apa masyarakat silakan informasi bantu kita insya Allah kita akan coba membenahi semua dengan keterbatasan patroli kita hari ini ada 4 dengan 4 patroli itu dengan pengawasan sekian banyak kamera kami tetap dari kamera juga melakukan kita juga di kamera itu kan di sini punya public announcer ya yang bisa komunikasi dari ruang ITS ke ini tapi untuk penertibannya dengan kemampuan 4 patroli itu saya yakin memang tidak akan seluruhnya bisa ini proses. Nah ketika kita mulai tarik ulur karena terbelenggu dengan yang lain itu akan merembet dan menambah pelanggaran-pelanggaran di depan. Sehingga hari ini saya sampaikan, saya perintahkan seluruh personil saya untuk tegas tidak memandang itu si A, si B, si C, tidak memandang itu kepentingan, tapi murni tegas, pandanglah dan berpegang teguh kepada aturan yang berlaku di bidang lalu lintas. Pak, kalau untuk jenis pelanggaran dan jenis tindakannya sebenarnya faktor paling tinggi itu karena apa? Karena parkir di atas trotoar, kalau yang kemarin ya, parkir di atas trotoar. Kalau parkir berlapis berarti belum sampai seperti itu berarti. Kita himbau sama, karena begini sama. Jalan itu kan barang publik. Yang seyogianya seluruh kita ini mempunyai hak yang sama untuk menggunakan itu. Ketika ada orang lain yang dengan egonya melapiskan kendaraannya, berarti ada hak masyarakat yang lain yang terganggu. Nah, ini yang tugas kami pemerintah menjamin itu. Jangan karena keegoan seseorang ada hak-hak orang lain. Kalau untuk jenis tindakan atau sanksinya Pak, apa aja? Kami hari ini tetap dengan melalui proses himbau, direct dan akan kami kempesi. Bang, mungkin ini kan di seputar Sudirman itu banyak kantor-kantor parpol, ada beberapa partai lah. Ini kan bisa jadi satu kekuatan juga lah mungkin dari di sub untuk menghimbaunya biar nggak ada lagi kejadian. Saya pikir begini, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita hari ini yang aktif di parpol, semua itu pasti orang-orang cerdas. Dan saya yakin mereka itu mungkin lebih cerdas dari kami ini. Ya, seyogianya kami harapkan kawan-kawan kita yang cerdas, yang sudah punya nama, justru malah kami harapkan ini bukan hanya sekedar memberikan contoh yang baik, tapi kalau bisa mereka malah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk berlaku sesuai dengan aturan yang ada.